말했어! 난 이미 자식을 죽여봤던 놈이야. Sebelum Tuan Yom dan Ildo berangkat menemui Dongju di pelabuhan sebagai pertarungan terakhir, Tuan Yom yang memberikan surat berisikan tes DNA di mana di sana menyatakan jika Dongju adalah anak kandung Ildo. Menurutnya, surat itu adalah pesan terakhir darinya sebelum Dongju menghadapi kematian. Sementara Ildo saat dirinya hendak pamit untuk pergi keluar, Dukhi bertanya jika saja anak yang dulu ia minta mati masih hidup, apakah suaminya mau membunuhnya lagi. Ildo pun berkata dahulu ia membunuhnya demi istrinya. Sekarang ia akan membunuhnya lagi demi istri dan juga anaknya. Dukhi lalu berkata jika anak tersebut adalah Dongju. Ildo mengira Dongju juga memberitahukan hal ini kepada istrinya. Lalu setelah itu, Ildo pun pergi. Kemarahannya kepada Dongju semakin memuncak. Saat pergi, Taeyeon diam-diam mengikutinya dari belakang. Dan kemudian bertemulah mereka berdua di pelabuhan, di mana seseorang yang memberitahukan Ildo lewat telepon jika Dongju adalah putra kandung Ildo adalah Tuan Yom sendiri. Pria tua bangka itulah yang sudah mempermainkan Ildo. Di sana, dirinya seolah masih tidak peduli, sehingga Ildo terus berniat untuk membunuh Dongju, meski Dongju memanggilnya ayah. Di saat itulah, Taeyeon hadir dan menenangkan ayahnya. Di depan putranya, Ildo pun terdiam. Ia tidak menyangka putranya melihat dirinya hendak membunuh Dongju. Dan kemudian Taeyeon langsung membawa Dongju ke rumah sakit. Pada saat itu, Ildo menerima pesan dari Kang Song jika benar Dongju adalah putra kandungnya, di mana Kang Song mengetahuinya ketika Gyeongwon memberitahu Sunhu. Di sana, Gyeongwon ingin memberitahukan Ildo sendiri. Namun sayangnya, hari itu Gyeongwon, Sunwoo, dan Sunghyun tewas. Ildo pun bergegas mendatangi Kang Song di rumahnya. Jika benar Gyeongwon memiliki anak bersamanya, kenapa Kang Song diam saja? Terlebih anak itu adalah Dongju. Kang Song berkata jika ia baru tahu Dongju adalah Songhyun. Saat Sunwoo, Gyeongwon, dan Sunghyun dinyatakan tewas, meski jasad anak kecil itu tidak ditemukan, ia merasa tidak perlu menambah kesedihan Ildo. Karena itulah, selama ini Kang Song memilih untuk menyimpan kebenaran ini. Sementara itu, operasi pengangkatan peluru di tubuh Dongju telah berhasil. Taeyeon merasa bersalah dan meminta maaf karena ayahnya memperlakukan Dongju menjadi seperti ini. Setelah itu, Wonbae pun membawa Dongju pulang, yang dimana Taeyeon ingin ikut juga. Tapi Dongju langsung menyuruh Taeyeon untuk pulang ke rumahnya saja karena dirinya merasa tidak nyaman jika Taeyeon berada di dekatnya. Mengingat secara tidak langsung, sekarang Taeyeon adalah adiknya. Singkat cerita, seminggu telah berlalu. Dan Ildo memilih mengurung diri di dalam ruangannya tanpa makan, membuat Dukhi begitu mencemaskan suaminya. Dulu, di tempat kerjanya ini sebenarnya dibuat khusus untuk Sunhu. Tapi, Sunhu tidak menyukainya. Di tempat ini, dulu Ildo memohon kepada Sunhu demi persahabatan mereka berdua untuk dirinya mendapatkan tempat di Daesan Group. Tapi, sebagai menantu, Sunhu tentu tidak bisa seenaknya melakukan hal tersebut. Dan Ildo harus bisa mengerti posisi dirinya. Sekarang, Ildo tidak menyangka dirinya menggantikan posisi Sunhu, meski harus membunuhnya. Lalu kemudian, Dongju datang ke ruangan Ildo dan melihat Ildo dalam semingguan ini hidup mengunci dirinya sendiri hanya karena mengetahui jika dirinya adalah putra kandungnya. Kedatangan Dongju kemari adalah memberikan hasil tes DNA yang menyatakan mereka berdua adalah ayah dan anak. Ildo berucap seharusnya hari di mana ia membunuh Sunhu, Gyeongwon, dan juga Songhyun, ia harusnya tahu Songhyun adalah putranya. Namun, meskipun ia mengetahuinya sekalipun, ia tetap akan membunuh mereka semua. Dongju lalu berucap seminggu mengunci diri. Pemikiran terbaik Ildo adalah menjadi penjahat yang lebih kejam.
Menurut Ildo, hasil yang ia dapatkan setelah membunuh putranya sendiri adalah menjadi menantu sulung Desan. Jika saja ia berhasil melakukannya, seharusnya ia tidak perlu lagi menembak Dongju di laut dan juga di pelabuhan. Sekarang ia menjadi kacau seperti ini. Tuan Yom marah besar kepadanya. Jadi, kenyataan jika Dongju adalah putranya tidak akan mengubah apapun. Dongju tidak menyangka ternyata Ildo bukan menyesal karena merenggut kebahagiaan putranya, tapi menyesal tidak membunuh Dongju sedari awal. Padahal yang ingin didengar Dongju adalah Ildo memohon ampun. Jelas dirinya tidak akan mengampuni Ildo, tapi setidaknya Ildo memohon ampun kepada Sunho dan juga ibunya. 지 자식을 차로 밀어버리고 내 총을 3방이나 쐈어. 라고 용서를 빌어야지. Setelah itu, Dongju bertemu dengan Enam yang sedang mengkhawatirkannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dongju hanya bilang, setelah semuanya selesai, baru ia akan menjelaskan kepada Enam. Ia meminta wanita yang dicintainya itu untuk menunggunya. Enam lalu memeluk Dongju. Ia berkata, jika ia sangat mencintai Dongju dan bersedia akan menunggu Dongju. Pada hari itu, rupanya Cho Yang Chun kabur dan meninggalkan Oh Jung Ho yang masih hidup. Ia lalu pergi ke rumah Tuan Yom untuk meminta kesempatan sekali lagi. Tiba-tiba, Ildo datang dan meminta penjelasan kepada Tuan Yom. Sejak kapan Tuan Yom mengetahui jika Dongju adalah putra kandungnya? Tuan Yom berpura-pura baru saja mengetahuinya. Makanya ia mencoba menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Ildo. Namun sayangnya, pada malam itu Ildo tidak mempercayainya. Ildo berkata, sesenang itukah Tuan Yom memerintahkan seorang ayah membunuh putranya sendiri? Tuan Yom pun tertawa karena Ildo benar-benar seorang pengecut. Ia menjadikan Ildo sebagai menantu Desan untuk merebut Desan jatuh ke tangan mereka. Hanya karena mengetahui jika musuh mereka adalah keluarga, tidak seharusnya Ildo menyerah begitu saja. Ildo harus ingat tujuan awal mereka berdua. Menurutnya, dulu Ildo adalah pria kejam yang tidak akan ragu membunuh demi ambisinya. Ini, ia melihat Ildo sangat menderita karena yang mau ia bunuh adalah putranya sendiri. Ildo lalu memerintahkan Tuan Yom untuk menjauhkan tangannya dari Desan. Ildo berkata, meski terlambat, ia akan menyingkirkan tangan Tuan Yom, sang iblis, dari hidupnya. 서동주랑 손 잡을 겁니다. 읍수하고 또 읍수할 겁니다. 무서워라. Sementara itu, Dukhi akhirnya tahu jika Ildo adalah ayah kandung Dongju. Ia melihatnya dari hasil tes DNA yang disimpan suaminya. Ia hampir saja pingsan, namun berhasil ditenangkan oleh sekretaris Gong. Menurut Dukhi, Ildo tidak pantas menjadi suami dan juga ayah dari Taeyeon. Singkat cerita, Ketua Cha dan Ji Yong-su akhirnya pulang setelah berbulan madu. Tidak disangka, nyonya baru itu begitu angkuh. Baru saja menapakkan kakinya di rumah keluarga Cha, ia minta dihormati dengan dipanggil Ibu Tiri atau Ibu. Enam berucap, selama 30 tahun ia tidak pernah memanggil ayah tirinya ayah. Ia tetap memanggilnya Preseder Huh. Setelah itu, saatnya makan malam. Dukhi berucap kepada Yongsu mengapa dirinya tidak terlalu menentang pernikahan ini. Itu karena ia lebih senang Yongsu masuk ke dalam rumah ini ketimbang berkeliaran di luaran sana, yang artinya ia sudah mempertaruhkan nyawanya. Ji Yongsu agak takut dan khawatir, tapi ia ingat jika Tuan Yom akan melindunginya jika ia berani masuk ke dalam keluarga Cha. Setelah itu, Ketua Cha bertemu dengan Tuan Yom. Tuan Yom gerak cepat dan langsung memberitahukan jika Dongju dan Ildo adalah ayah dan anak. Mereka berdua telah menipu Desan selama ini dan ditakutkan mereka akan menjatuhkan Sonu sebagai penerus Desan Group. Tuan Yom juga memberitahukan Ketua Cha bagaimana Dongju meretas akunnya dan mencuri dana patriotisme nasional, serta mendatangi tetua untuk menyingkirkannya. Ia juga memberitahukan jika Ildo lah
yang sudah membunuh Sun Ho. Malam itu, Ketua Cha meminta paspor berangkas kepada Dongju. Ini ia lakukan atas perintah dari Tuan Yom yang menakut-nakuti Ketua Cha karena bisa gawat jika Dongju yang mengawasi keuangan Ketua Cha. Karena Dongju curiga jika Tuan Yom membuat rencana dengan Ketua Cha, ia pun memberikan sandi berangkas palsu, sementara yang asli tersimpan rapi di dalam kepalanya. Setelah itu Dongju bertemu dengan Ildo. Ildo memberitahukan jika ia melepas jeratan Tuan Yom dan kini akan mendukung Dongju. Mungkin inilah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Ildo juga akan memberitahukan semuanya kepada Ketua Cha dan menerima konsekuensinya. 짐승보다 못하지. Kemudian tiba-tiba Ketua Cha menghubungi Dongju. Sebagai orang yang percaya kepada Dongju, ia kecewa karena mendengar hubungan Dongju dan Ildo dari Tuan Yom. Dongju pun meminta maaf. Ia ingin menjelaskan kepada Ketua Cha di saat kondisi bosnya itu baik-baik saja. Ketua Cha lalu mengajak Dongju dan Ildo untuk minum-minum bertiga di rumah Dongju saja karena di rumahnya banyak sekali mata-mata. Singkat cerita, sampailah Ildo ke rumah Dongju, namun di sana Ketua Cha datang terlambat. Sembari menunggu kedatangan Ketua Cha, Dongju dan Ildo berbincang-bincang. Sebenarnya, Dongju sulit untuk memaafkan Ildo, tapi rasanya berbaikan dengan ayahnya itu tidak terlalu sulit. Ia juga yakin Ketua Cha akan menyuruh mereka berdua untuk tetap akur. Ildo memberitahukan kesalahan-kesalahannya dulu dan mengapa Tuan Yom selalu menghantuinya. Sewaktu masih muda, Ildo pernah mengkhianati teman-temannya dan memberitahukan mereka kepada Tuan Yom yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Nasional. Dongju merasa obrolan mereka berdua tidak seperti ayah dan anak. Jika mereka berdua hidup seperti keluarga normal, kira-kira apa yang akan mereka bicarakan? 건강 잘 챙기세요. 잘 챙겨 먹어라. Tanpa mereka berdua ketahui, di luar, seorang pembunuh menerima tugas untuk menghabisi mereka berdua. Saat Ildo mengira yang datang adalah Ketua Cha, ternyata Choi Yang-chun datang untuk melenyapkan mereka berdua. Yang Chun berhasil menjatuhkan Ildo dan berbalik menyerang Dongju. Dongju sempat menghalau serangan dari Choi Yang-chun, dan di sana Ildo bangkit dan langsung melindungi putranya. Ia menata putranya dan merasa bersalah mengapa dulu ia tidak menolong Song Hyun. Kemudian ia pun menebus kesalahannya dan rela mati demi Dongju. 안돼요, 대표님! 어떻게